Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom Shalom Karya, Karya. salam Karya. Shalom Karya. Salam Kak Jusita. Shalom Karya. Shalom semuanya. Salam Angel. Shalom Karya. Abangnya udah sembuh? Baru-baru sakit lagi. Karya muntah. Oh, jadi nggak bisa ikut ya? Bisa. Bisa. Cepat sembuh ya. Salam Chelsea. Shalom Karya. Salam Eklesia, Gaveriel, dan Shalom maminya. Karya, Itu sama siapa? Eklesia? sama teman-teman Karya. Oh, siapa aja coba kenalin? Perkenalkan namanya. Glory. Glory. Terus siapa lagi? Gisya. Siapa? Clay? Gisya. Cynthia. Gis ya. Oke, Cia. Iya, salam Kesia. Salam Kesia. Jawab. Shalom. Shalom Karya. Salam Damien. Shalom Karya, Salam Matthew. Shalom Karya. Salam Rahel. Shalom Kak. Salam berkat. Shalom Kak. Kakak minta maaf ini masih kurang sehat. Iya, beberapa dari kita mungkin berhalangan. Salah satunya Karen. Karena besok ada lomba pramuka dari sekolahnya. Jadi agak repot banget ini kakak. Ya, sebentar lagi dia mau bermalam karena besok pagi dia lebih awal ya subuh harus sudah berangkat. Kita doakan supaya perlombaannya mereka ikuti boleh mereka tampilkan yang terbaik dan memenangkan kejuaraan. Ya, oke. Adik-adik kakak minta nanti suaranya bisa dibuka ya, mic-nya. Karena kakak nggak bisa nyanyi sendiri. Kecuali kalau kakak agak fit suaranya, baru cuma kakak. Ya, kakak minta adik-adik Shalom bisa. Karya. Iya, salam ya skill, salam Mikael. Masih di jalan? Udah Karya. Udah di rumah kan. Adik-adik, yuk kita siap ke hati kita. Adik-adik bisa dengar suara kakak? Bisa Karya. Terus Karya. Kalau misalnya suara kakak agak serak-serak, adik-adik bisa dibuka suaranya ya. Oke, adik-adik, yuk mari kita satu di dalam doa. Buka. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau masih memperkenankan kami boleh kembali mengikuti ibadah Jum GAP, generasi anak panah. Hamba berdoa, biarlah pengurapannya dari Roh Kudus terus mengurapi kami. Kami minta pimpinanmu, kami minta tuntunanmu. Kami minta campur tanganmu Tuhan. Seberapa kami hadir, kami mau menaikkan ucapan syukur kami
buat Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya sebagaimana firman-Mu, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau sendiri yang hadir atas setiap kami. Engkau melawat setiap kami. Engkau menjamah setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Terima kasih buat adik-adik yang baru hadir. Terima kasih buat kesetiaan mereka, kesungguhan mereka, kecintaan mereka akan Engkau. Demikian pula buat kakak-kakak yang hadir malam hari ini. Juga buat Kak Fanda yang sedang kurang sehat, ataupun buat teman-teman kami yang sedang kurang sehat, ataupun yang sedang mempersiapkan untuk lomba di hari esok. Bila Tuhan yang campur tangan, bila Tuhan yang mengurapi dan memberkati mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan adalah hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati yang sakit, dicamah, dipulihkan kesehatannya. Yang berbeban berat, diberikan kelegaan. Yang mengalami jalan buntu, diberikan jalan keluar yang terbaik. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati berhasil. Kami rindu Tuhan buat adik-adik kami, yang mungkin ada yang ogah-ogahan saat ini, yang masih bermalas-malas saat ini, dimanapun berada, Roh Kudus jamah mereka, tarik paksa mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami, mengikuti ibadah Jum malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahbiskan ibadah GAP, generasi anak panah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita siapkan hati kita semua dalam sikap menyembah, semua dalam sikap berdoa. Kita naikkan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Adik-adik bisa buka suaranya ya. Kasih setiamu yang kurasakan. Berkatmu katakan siapakah aku Jadi biji matamu. Apakah ku balas kita naikkan kembali pujian ini kasih setiamu. Kasih setiamu lebih tinggi dari yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat yang telah kuterima, pikir itu yang kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini? Siapa aku ini?
jadi biji Dengan apa dengan apakah kuat Tuhan tidak sembah Kau. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah siapa aku ini Tuhan? jadi biji kepadamu. Dengan Dengan apa akan ku balas Tuhan? lain Dia dan sembahkan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji, selain puji dan sembah Kau. Mari kita menyembah Tuhan, buka suaramu, naikkan syukurmu yang terbaik. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setiamu selalu baru setiap hari. Haleluya. Adik-adik buka suaramu. Naikkan syukurmu yang terbaik. Sembah Tuhan. Yesus sungguh baik. Kau layak dipuji Haleluya. kan Kami bersyukur menjadi anak. Haleluya. Tidak ada yang sepertimu. Engkau baik. Haleluya. Naikkan syukurmu. Katakan Yesus baik. Lihat perbuatan tanganmu Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu. Haleluya. Biar kemuliaan-Mu Tuhan puji memenuhi hati kami, jiwa kami, roh kami saat ini. Biar Engkau sendiri yang bertahta atas puji-pujian kami. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami percaya buat kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hari lepas. Haleluya. Adik-adik belajar bermazmur. aja di atas Buka suaramu, naikkan syukur. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Kami percaya Engkau sungguh ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kehadiran-Mu Tuhan memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru, memberikan pengharapan baru. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat, ada keajaiban. Kami percaya, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sekalipun kami dalam kondisi yang kurang sehat, tetap kami mau belajar mengucap syukur.
Sekalipun tidak ada yang bisa kami harapkan, kami mau belajar mengucap syukur. Kami tahu Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah batu karang kami. Engkaulah kubu pertahanan kami. Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah kekasih jiwa kami. Kami bersyukur. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Roh Kudus, kami percaya malam ini bukanlah malam biasa. Karena Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu cukup bagi kami. Biarlah kami selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau naikkan sukacita kami yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Sekali lagi salam buat kita semua. Shalom karya. Shalom karya. Shalom karya. Shalom. Salam karya. Iya. Hari ini kakak lagi kurang sehat. Suara kakak habis tadi pagi. Begitu bangun, kok nggak ada suara. Ya. Ditambah lagi batuk. Waduh. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kita tetap mengucap syukur. Kakak berharap besok punya suara. Soalnya besok kakak bawa firman pagi-pagi. Doakan ya adik-adik. Iya. Sekali lagi salam buat kita semua. Shalom karya. Shalom karya. Salam, Kak. Iya. Adik-adik bagaimana sepanjang minggu ini? Kabar kalian? Puji Tuhan baik karya. Puji Baik Tuhan. luar biasa. Baik luar biasa. Siapa yang bilang luar biasa tadi itu? Tadi yang bilang luar biasa siapa ya? Oh, Rafael. Iya, Rafael juga walaupun sedang kurang sehat, bilang Tuhan kita luar biasa. Luar biasa, ya. Oke. Bagaimana dengan adik-adik yang lain? Adik-adik juga luar biasa? Iya karya. Iya, puji Tuhan. Yuk, adik-adik sebagai rasa syukur kita, sebagai sukacita kita naikkan pujian hatiku penuh nyanyian. Ya, kakak minta adik-adik buka suara ya. Kalau kakak sendiri suara kakak lagi kurang bisa maksimal. Ya, adik-adik bantu suara kakak juga. Ya, kita naikkan pujian ini dikeluarin suaranya. Ya, naikkan dengan sukacita. Hati kita penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyi, hatiku penuh nyanyi, untuk Raja segala hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh, dialah Raja, katakan, engkau anak Raja, engkau anak Raja, semua anak Raja. Aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya,
Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Iya, adik-adik minggu lalu ya, tanggal 7 dan tanggal 9 teman kita ada yang berulang tahun. Adik-adik dari Papua Damian ya. sama Priscilia. Priscilia. Ada Priscilla, mana Priscillanya Damien? Damien, Priscilla mana? Di kamar Karya. Kenapa di kamar? Gak tahu Karya. Dia nggak mau bersaksi? Gak tahu Karya, sabar aja. HP mama mana, Dek? Hesley mana, Hesley? Hasilnya gak datang ke sini Karya. Belum ngerjain tugas ya? Gak tahu Karya. Ya sudah. Ya, buat Damien yang berulang tahun dalam minggu ini, tanggal 9 kemarin. Sekali lagi, yuk adik-adik, kita mengucapin selamat ulang tahun buat Damien. Selamat ulang tahun, Damien. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, Damien. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua. Terima kasih Karya. Selamat ulang tahun, Damien. Tuhan Yesus memberkati. Iya, sekarang Kak kasih ruang kesaksian buat adik dari Papua yang berulang tahun minggu ini. Coba, adik Damien, saksikan di hadapan teman-temannya, kakak-kakaknya, apa yang kamu alami ketika kamu di pertambahan usia yang baru. Kalau saya rasa bersyukur karena Tuhan Yesus telah menjaga saya dari kecil sampai sudah umur yang ke-13. Itu Iya, karena berkat karena kemurahan Tuhan Yesus. amin. Ada lagi yang lain? Tidak ada Karya. Dapat apa di ulang tahun? Dapat tas sama tas saja. Tas dan kue ulang tahun ya? Ada juga. Iya. Adik-adik, Damien ini anaknya pengertian loh adik-adik. Dia nggak berharap apa-apa, tapi sebagai orang tua memberikan yang terbaik buat anaknya. Itu sudah luar biasa. Ya, adik-adik, mungkin kita juga seperti itu. Tuhan nggak usah apa-apalah, tapi Tuhan juga tahu yang terbaik buat adik-adik. Ya, sekali lagi semangatnya Damien, semakin mantap menjadi anak panahnya Tuhan Yesus. Ya, Ya Karya. ya, adik-adik ada yang lain yang mau disaksikan? Silahkan. Oh iya, silakan ya Skill. Puji Tuhan atas perkenan Tuhan, pertolongan Tuhan. Beberapa minggu lalu Kiel mengikuti lomba cerdas cermat Alkitab dan Kiel ditunjuk menjadi juru bicara dan ketua kelompok, ketua tim. Nah, puji Tuhan di babak penyisihan Tuhan atas perkenanan dan pertolongan Tuhan tim Kiel tuh udah bisa menjadi tim terbaik dengan meraih dengan nilai tertinggi di babak semifinal pun puji Tuhan materi-materinya pun itu seputaran ayat-ayat hafalan GAP. Nah, kayak Yohanes 3 ayat 16, Yeremia 29 ayat 11 dan 1 Timotius 4 ayat 12. Ya. Akhirnya pun tim Kiel pun boleh menjadi tim terbaik dengan nilai tertinggi pun di babak semifinal, melanjut ke babak final. Nah, puji Tuhan di babak final tim Kiel tuh boleh meraih juara 2. Nah, walaupun sebenarnya
di akhir-akhir pertanyaan itu terjadi masalah teknis, bel tim kami nggak bunyi, rusak, yang membuat tim kami tetap meraih juara 2. Namun ada sedikit rasa kekecewaan. Namun eh, tim kami pun tetap bersyukur karena kami meraih juara 2 itu pun adalah berkat kemurahan Tuhan. Nah, dari kesaksian ini Kiel belajar bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Nah, di babak semifinal ada juga beberapa soal yang Kiel sebagai juru bicara nggak tahu mau jawab apa. Tapi karena mengandalkan Tuhan, ada hikmat yang diberi Roh Kudus. Tanpa Kiel sadari, tiba-tiba tuh mulut Kiel itu langsung ngejawab pertanyaan. Dan itu Kiel ngerasa bahwa bukan Kiel yang bicara, tapi itu udah Roh Kudus yang bicara melewat mulut Kiel. Nah, dari kesaksian ini Kiel mengajak kita semua, teman-teman semua, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Walaupun dari hal-hal kecil seperti ikut lomba ataupun hal-hal yang sekecil apapun itu kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, Tuhan pasti akan selalu menolong kita dengan berbagai cara sesuai kehendak Tuhan. Nah, itu aja yang dapat Kiel saksikan. Terima kasih. Wow, luar biasa. Yuk adik-adik kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yuk. Ya. Tadi ada yang bikin kakak terharu loh adik-adik. Ya. Ada sekilas tadi adik Kiel tadi ngomong begini. Ada ayat-ayat hafalan. Coba adik-adik tadi dengar nggak? Ada 3 yang disebutkan. Apa? Coba Matthew. Tadi tunjuk tangan. Yohanes 3 ayat 16, Yeremia 29 ayat 11, dan 1 Timotius 4 ayat 12. Itu ayat-ayat spesial itu. Ya. Kakak berdiri sampai hari ini juga karena ayat-ayat itu. Ya. Di antaranya Yeremia 29 ayat 11 dan 1 Timotius 4 ayat 12. Ya. Luar biasa. Iya, tetap semangat ya Kiel. Semakin maju di dalam Tuhan. Ya. Terima kasih Kak. Iya. Sekarang adik Rafael. Silahkan. Adik dari Toraja. Silahkan. Shalom Karya, shalom teman-teman. Salam. Rafael mau kesaksian. Iya. Waktu pulang dari gereja tadi sore, perut Rafael sakit sekali. Terus Rafael tidur. Di situ Rafael tidak tahan karena sakit sekali. Terus Rafael berdoa dan Rafael berkatakan bahwa Rafael sudah sembuh. Amin. Perutnya tidak sakit lagi. Gitu. Dan setelah itu Mama pijit perut Rafael pakai minyak sambil berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Terus Rafael muntah dan puji Tuhan sudah sembuh. Semua karena Tuhan Yesus. Amin. Iya, luar biasa kesaksian adik-adik. Ya, kakak terharu ya. Adik-adik di sini bisa kakak simpulin pentingnya untuk kita selalu mengandalkan Tuhan. Sekecil apapun itu. Ya. Adik-adik mau belajar mengandalkan Tuhan selalu? Mau Karya? Harus. Ya. Harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa ngandalin yang lain. Bahkan kepintaran kita, kecakapan kita, kekayaan kita, itu tidak sebanding adik-adik. Tapi Tuhan kita yang punya langit, bumi, dan segala isinya, jauh. Ya, hanya Dia satu-satunya yang kita andalkan.
Ya, makanya adik-adik, dengan adik-adik mengikuti Zoom GAP, dengan adik-adik ada di GAP, artinya adik-adik sedang dipersiapkan untuk lebih lagi mengandalkan Tuhan. Ya, oke. Adik-adik, kita tutup ruang kesaksiannya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah bersaksi. Tuhan memberkati, semakin Tuhan pakai dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, adik-adik kita mau siap ke hati kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Sudah Kak. Iya. Yuk mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya tidak ada satupun benih firman-Mu yang akan kembali dengan sia-sia. Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan di dalam diri adik-adik kami. Berkati mereka semua. Hamba berdoa dari tempat ini. Biarlah pengurapan dari Roh Kudus terus mengurapi kehidupan adik-adik kami. Dimanapun mereka berada. Apapun keberadaan mereka saat ini. Mungkin ada di antara mereka yang sedang berbeban berat. Yang sedang sakit. Sedang dalam pergumulan. Atau mungkin sedang dalam keadaan biasa-biasa saja. Tapi kami percaya apapun keberadaan mereka. Engkau ada atas mereka. Roh Kudus mari. Engkau menolong mereka. Engkau menjamah mereka. Engkau mengurapi mereka. Biarlah di waktu-waktu mendatang, mereka lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mengikut Tuhan. Mereka lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mengikuti pembelajaran yang ada. Roh Kudus mari. Hamba terbatas. Tapi Engkau Roh Kudus tidak terbatas untuk mereka. Hamba percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan berperkara atas hidup mereka. Sebagaimana yang tema yang akan kami pelajari malam ini tentang anak panahnya Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan anak-anak ini adalah anak-anak panah di tangan pahlawan. Anak-anak yang memang Tuhan khususkan. Anak-anak panah yang memang Tuhan persiapkan untuk kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Roh Kudus sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun mereka berada. Dari tempat ini aku ucapkan blessing atas seluruh adik-adik GAP. Generasi anak panah dari berbagai pulau yang ada di Indonesia. Berkat Tuhan mengalir memenuhi kehidupan mereka. Berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, dan berkat Allah Israel. Turun dengan deras mengurapi kehidupan mereka. Diberkati berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka. Berkati urapi tumbuh kembang mereka. Berkati di dalam mengikuti pembelajaran yang ada. Roh Kudus mari, Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Kuduskan tahir lidah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah hanya perkataan-Mu Tuhan yang disampaikan di tengah-tengah kami. Roh Kudus mari berkati setiap ruangan di mana adik-adik kami berada. Berkati juga keluarga yang mendampingi. Berkati juga hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh mereka. Biarlah kami boleh selaras dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami, memberikan roh hikmat, roh pengertian, dan juga roh pewahyuan. Sehingga kami dapat menangkap dengan jelas apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa kami termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, adik-adik, kita mengulas kembali pembahasan kita di minggu lalu, ya. Karena ini penting banget, jadi kita kupas, ya. Kita ulang kembali. Coba kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak apa tema kita? Seputaran anak panah bagian 2. Iya. Tadi siapa yang ngomong? Oh, Rafael. Ya. Kakak tahu suaranya, cuma kakak nggak konsen. Oke. Adik-adik yuk kita buka dulu Mazmur 127 ayat berapa yuk? Tentang anak panah. Mazmur 127 ayat 4, Kak. ayat 4.
Kakak mau tanya sama adik-adik semua, apakah ada Alkitab sama peralatan tulis di meja kalian? Ada peralatan tulisnya? Ada Ada Alkitabnya? Karya. Ada. Adik-adik sudah tahu ya, kalau hari Jumat itu, kalau pas ada pembelajaran, harus ada Alkitab dan peralatan tulis. Yuk kita buka Mazmur 127 ayat 4. Ini harus sudah adik-adik pahami, karena adik-adik ini adalah GAP, generasi anak panah. Ya, oke. Kita baca di ayat 4 dan ayat 5. Adik-adik buka suaranya ya. 2, 3, ya. Seperti pada tangan pahlawan, demikian anak-anak dan masa muda. Ayat 4 dan 5 adik-adik. Konsentrasi ya. Oke. 2, 3, ya. Seperti anak-anak panah di tangan Tangan pahlawan, pahlawan, demikianlah anak-anakmu, anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuatnya tabung panahnya dengan semuanya itu. Bukan itu Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Iya. Adik-adik ini adalah yel-yel-yel GAP. Adik-adik sudah hafal atau ada yang belum hafal? Yang belum hafal, ayo. Yang belum deklarasi yel-yel GAP setiap harinya. Yuk, sekarang taruh tangan kanan kalian di dada. Kita serentak ya. Buka suaranya. Dengan iman, dengan lantang, dengan sungguh-sungguh. Katakan, sayanya diganti dengan nama adik-adik masing-masing ya. 2, 3, ya. Riyama anak Amin. Oke. Adik-adik sudah hafal ya? Damian sudah hafal? Sudah Karya. Oke deh. Adik-adik tanamkan di dalam diri kalian bahwa adik-adik adalah anak panahnya Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, sekarang kakak mau bahas tentang anak panah. Minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu, kakak sempat tanya sama adik-adik, anak panah itu yang adik-adik lihat, itu anak panah itu harus bagaimana? Tajam, lurus. Lurus dan tajam. Itu dulu yang harus adik-adik tahu. Kenapa harus lurus dan tajam? Ayo, Biar tepat pada sasarannya. tepat pada sasarannya. Ya, jadi tanamkan di dalam hati dan pikiran adik-adik bahwa anak panah itu harus lurus. Lurus, tidak ada bengkok sedikit pun. Harus lurus dan tajam. Gak cuma lurus, tapi harus tajam. Gak cuma tajam, tapi harus lurus. Keduanya penting. Keduanya harus sejalan. Lurus dan tajam. Oke, adik-adik perhatikan baik-baik. Ya. Adik-adik masih ingat? Ingat ya, bahwa anak panah ini atau GAP generasi anak panah itu lahir dari visi adik-adik. Ya, jadi kakak, ya, adik-adik tahu kakak kan? Ya, kakak yang mengajar adik-adik ini mendapat visi dari Tuhan. Ya, mendapat mimpi dari Tuhan. Ya, ada visi dan misi. Ada mimpi ilahi yang kakak terima dari Tuhan. Waktu itu kakak sedang mengandung, hamil besar. Adik-adik pernah lihat orang hamil besar? Pernah Karya. Adik-adik tahu nggak orang hamil besar? Tahu. Adik-adik tahu nggak? Mikael tahu nggak? Kalau orang lagi hamil besar, Mikael tahu nggak hamil besar itu seperti apa?
Pernah lihat ibu hamil nggak, Mikael? Enggak, Karya. Oh, nggak pernah lihat ibu hamil. Beneran. Coba pakai bahasa Manado deh, ya, Skill. Pernah lihat? Bukan pernah lihat. Belum. Tahu? Tahu. Mikael tahu? Tahu. Mikael tahu yang dimaksud? Hamil besar? Tahu enggak? Tahu enggak? Tahu. Ya. Berarti harus diterjemahin pakai bahasa Manado. Ya. Coba kakak mau tanya sama adik-adik semua. Adik-adik tahu nggak hamil besar? Pernah lihat ibu hamil besar? Lagi hamil besar? Karya. Pernah, oke. Yang lain? Mesak. Mesak tahu nggak orang lagi hamil besar? Ada ibu-ibu lagi hamil tua. Jangan bapak-bapak ya. Bapak-bapak bukan lagi hamil itu. Ya. Perutnya yang besar itu. Kalau ibu-ibu hamil berarti di dalamnya ada apa? Bayi. Bayi. Calon bayi. Ya, belum bayi, calon bayi. Kalau bayi itu berarti sudah lahir, ya. Adik-adik tahu ya, jangan terbalik. Kak, saya pernah lihat bapak-bapak lagi hamil. Salah. Bukan lagi hamil, itu perutnya besar. Tapi yang hamil itu cuma ibu-ibu, ya. Oke. Jadi adik-adik ada seorang ibu lagi hamil besar. Itulah kakak adik-adik. Jadi dalam mimpi itu, ini mimpi ya adik-adik, bukan kenyataan ya. Jadi kakak sedang mimpi, mimpi ilahi namanya. Kakak lagi hamil besar. Nah, kakak share sama mentor kakak yang punya karunia mimpi. Artinya bahwa kakak sedang mengandung generasi. Ya, mengandung generasi. Dan generasi itu, ya, generasi yang akan dilahirkan. Bernama siapa? Generasi anak panah. Generasi anak panah. Nah, jadi adik-adik perhatikan baik-baik bahwa adik-adik ada di GAP ini itu lahir dari visi dan mimpinya, mimpi ilahi. Lahir dari visi dan mimpi melalui kakak, ya, bahwa kakak sedang hamil besar. Nah, di dalamnya adalah generasi. Generasi yang akan diberi nama GAP, generasi anak panah. Ya. Nah, adik-adik ini masih dalam kandungan ini. Masih dalam kandungan. Kalau nanti sudah lahir artinya adik-adik siap dilahirkan dan dilesatkan. Nah, makanya ketika adik-adik masih di dalam kandungan ini, adik-adik sedang dipersiapkan, sedang dihususkan. Untuk apa? Coba adik-adik masih ingat tujuan Tuhan? Tujuan GAP ini apa? Untuk apa? Coba, siapa yang tahu? Angkat tangan. Apa tujuan Tuhan atas GAP? Untuk kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Halo, adik-adik masih ingat nggak? Jadi GAP dipersiapkan untuk kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Oke, sampai di sini adik-adik paham? Ini kakak sekilas dulu. Ya, jadi GAP nggak sekedar asal terbentuk GAP, enggak. Jadi GAP itu terbentuk dari visi dan mimpi ilahi. Ya, bahwa kakak sedang hamil besar. Hamil besar di sini artinya bahwa kakak sedang mengandung generasi. Generasi yang diberi nama GAP atau generasi anak panah. Siapa yang percaya, siapa yang yakin bahwa adik-adik ini adalah GAP, generasi anak panahnya Tuhan. Generasi yang memang Tuhan persiapkan. Generasi yang memang Tuhan khususkan. Adik-adik percaya? Katakan amin. 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 Ya, oke. Adik-adik, anak panah itu terbuat dari apa? Ayo.
Ini kakak sekarang masuk dalam pembelajaran. Anak-anak panah ini terbuat dari kayu atau bambu pilihan. Ya, terbuat dari kayu atau bambu pilihan. Kalau pilihan berarti sembarang bambu atau sembarang kayu enggak adik-adik? Tidak sembarang. Tidak sembarang. Berarti ada bambu atau kayu yang terbaik. Ya, yang memang dipersiapkan untuk membentuk atau membuat anak panah itu. Ya, jadi anak panah itu terbuat dari kayu atau bambu pilihan. Nah, ketika ada kayu atau bambu pilihan, kakak mau tanya sama adik-adik, apakah sudah langsung jadi kayu atau bambu itu, ataukah harus diproses dulu adik-adik? Diproses dulu. Diproses dulu. Nah, adik-adik ini sedang diproses Tuhan. Nggak sembarang main jadi anak panah, nggak ada di kamus itu. Ya, semuanya harus diproses. Anak panah ini juga harus diproses. Adik-adik ini juga harus diproses. Ya, oke. Adik-adik paham sampai di sini? Ya, Paham jadi karya. Paham karya. iya. Jadi adik-adik yakinkan di dalam diri adik-adik bahwa adik-adik tergabung di GAP, Tuhan punya maksud. Siapa di sini sampai hari ini atau sampai detik ini adik-adik masuk di GAP, saya di sini kan nggak tahu saya mau ngapain. Ada nggak kayak gitu? Adik-adik merasa ngapain ya saya ada di GAP? Ada nggak? Masih ada pemikiran yang seperti itu di dalam diri adik-adik? Coba. Tidak ada. Coba Rahel. Rahel ada di GAP, apa yang membuat kamu yakin bahwa kamu ada di GAP ada maksud Tuhan? Berarti itu Tuhan punya rencana untuk saya, Kak. Tuhan punya rencana. Kamu yakin? Yakin, Kak? Banget-banget? Iya, Kak. Ya kakak bilang begitu supaya tahu. Tahu nggak? Skill tahu nggak banget-banget? Tahu nggak arti banget-banget? Yakin banget, yakin sekali itu artinya. Ya nanti kakak ini pakai bahasa dewa kali ya. Oke. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini belum yakin bahwa adik-adik ini adalah GAP-nya Tuhan? Tunjuk tangan. Ada? Tidak ada. Ya, berarti adik-adik yakin bahwa adik-adik adalah GAP-nya Tuhan Yesus. Ya, oke. Adik-adik tadi GAP ini atau anak panah ini terbentuk ya dari kayu atau bambu pilihan. Terbuat dari kayu atau bambu pilihan. Artinya tidak sembarang bambu. Adik-adik juga adalah pilihan. Dari sekian banyak anak di dunia, dari sekian miliar anak-anak di dunia, adik-adik lah, ya termasuk teman-teman kalian nih, yang tergabung di GAP pokoknya, adalah anak-anak pilihan. Anak-anak pilihan. Katakan, saya anak pilihan. Mana suaranya? Anak pilihan. Saya anak pilihan. Saya anak pilihan. Yang keras, saya anak pilihan. Saya anak pilihan. Anak pilihan. Saya anak pada pilihan. Adik-anak pilihan, apakah adik-adik akan mempergunakan waktu kalian atau kesempatan yang ada untuk hal-hal yang sia-sia? Tidak. Tidak ada. Coba kakak mau tanya, adik-adik kalau yang masuk ke istana itu orang-orang pilihan nggak? Ini kakak mau sedikit kesaksian ya sebelum kita masuk lebih jauh. Ya, kakak waktu itu lagi hamil anak kedua. Ya, abangnya Karen. Suami kakak kerja di Istana Bogor. Kakak bisa masuk loh adik-adik. Tahu nggak adik-adik apa yang bisa bikin kakak masuk ke dalam Istana Bogor? Karena apa coba?
Siapa yang bisa jawab? Karena kakak dia suami kerja di dalam. Iya, suami kerja di dalam, istrinya boleh ikut, keluarganya boleh ikut. Jadi nggak sembarangan loh adik-adik. Adik-adik ingat loh, adik-adik adalah anak pilihan dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dari kerajaan Tuhan Yesus. Ya, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya adik-adik ini luar biasa, tidak sembarangan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ini anak pilihan, adik-adik tidak akan sembarangan mempergunakan mulutnya. Mulutnya boleh ngaco nggak ngomongnya? Masa boleh, Rafael? Tidak. Oh tidak, kakak pikir mengangguk dia. Mulutnya boleh latah nggak? No. Nggak bisa. Coba kakak mau tanya, pikirannya boleh ngaco nggak? Pikirannya boleh jorok nggak? No. Pikirannya boleh jahat nggak? No. Ya bagus itu Rafael. No, no way. Ya tidak ada jalan. Ya pikirannya juga nggak boleh ngaco. Perkataannya nggak boleh ngaco. Nah sekarang kakak mau tanya, perbuatannya boleh ngaco nggak? Kalau ada yang ngaco itu bukan anak pilihan, itu anak 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 siapa ya? Anak siapa itu? Anak dari siapa itu? Jawablah, jawab sendiri ya. Kalau kita ini anak pilihan, kita nggak boleh sembarangan lagi. Coba adik-adik mengerti maksud kakak? Kakak sampai hari ini masih menjaga, ya, menjaga hidup kakak untuk tidak terjerumus, untuk tidak jatuh ke dalam jebakan si iblis, untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang tidak benar. Kakak harus menjaga itu. Demikian pula dengan adik-adik yang adalah anak panahnya Tuhan Yesus. Ya, oke. Sampai di sini paham? Adik-adik adalah anak pilihan. Adik-adik adalah anak pilihan. Kalau adik-adik anak pilihan, yuk pakai perkataannya, pakai pikirannya, pakai perbuatannya. Untuk apa? Ayo. Untuk apa yang harus kita lakukan? Kemuliaan nama Tuhan. Kemuliaan nama Tuhan. Kalau untuk kemuliaan nama Tuhan, kita harus selektif ya adik-adik. Adik-adik ngerti kata selektif? Harus disaring. Mulutnya disaring ya. Ya Karya, siap. Kalau adik-adik nonton, misalnya melalui gadget, di situ banyak situs-situs. Harus situs yang bagaimana yang bisa ditonton? Yang baik. Yang baik. Anak kakak yang paling kecil, si Karen, itu paling suka buka ruang guru. Ya, dia tiap hari itu baca ruang guru. Sebentar. Si Karen permisi ya, daripada apa dia ke sini, dia permisi, kakak bilang Tuhan berkati. Oke deh. Ya, itu anak kakak yang paling kecil paling suka buka ruang guru sampai kakak bingung lihatnya. Tiap hari itu dia dengar. Lihat itu loh, Dek, orang-orang lomba ya, yang lagi lomba-lomba itu, ya dia suka loh. Syukurnya dia lihat ruang guru loh adik-adik. Nggak lihat yang aneh-aneh gitu loh. Nah, kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik ketika buka gadget, apa yang adik-adik lihat? Ayo. Apa yang adik-adik tonton? Mikael, Mikael nonton apa? Ayo. Diterjemahkan lagi ya.
Kalau Mikael nonton apa yo? Nonton apa? Nonton apa deh? Bilang. Bilang. Nonton apa? Nonton apa YouTube? Cara menonton. Kalau Mikael suka nonton apa? Nonton apa di YouTube? Cara membongkar HP. Oh, cara buka HP. Iya, iya, iya. Ya, boro-boro nonton, Kak. Pegang HP aja enggak. Iya deh. Jujur ya, jujur. Oke deh. Kalau Rafael buka apa? Sama, Kak. Boro-boro main HP. Iya. Biasa nonton Superbook, Oh, Superbook. Ya, masih bagus Superbook ya. cerita Alkitab, sama Oh, iya, iya. Oh, canggih. Ini anak terajin. binatang-binatang laut. Oh, iya, animals ya. Oke deh. Kalau Olivia, Olivia, ketika buka gadget, apa yang kamu tonton? Nonton jarang, Kak. Main doang. Main apa coba? Main gadget gitu maksudnya. Main bola. Gini-gini tomboy loh, gitu loh. Main apa coba ayo, Olive? Game horror, Kak. Waduh, yang horor pula lagi. Oke deh. Jangan nanti ke bawah mimpi ya. Ngigo dia. Ciat-ciatan dia gara-gara nonton horor. Ciat-ciatan dia di tempat tidur. Jangan nanti abangnya ditonjok ya. Mamanya ditonjok. Jangan ya. Gara-gara nonton horor dia. Oke deh. Sekarang gimana dengan Aura? Ketika buka gadget, apa yang kamu buka? Pak YouTube YouTube, nonton vlog vlog gitu. drama Korea. Enggak nonton vlog vlog kayak kayak Kesaksian. jalan-jalan gitu. Nggak jelas kamu Aurel. Yang dengar coba yang keras. Nonton vlog vlog orang gitu kan. Geli sendiri dia. Oke. Iya deh. Berkat. Coba. Kalau berkat nonton apa? Cara membentuk otot, Kak. Apa? Cara membentuk otot. Waduh. Aneh-aneh kalian ini. Membentuk otot lah. Nonton. Apa tuh tadi? Horor lah. Oh, emang kenapa ototmu? Dibesarin, Kak. Dibesarin. Udah kayak binaraga. Oke deh. Berarti kamu harus makan telur 40 butir. Itu kalau binaraga. Ya, supaya berotot. Ya, harus 40 telur setiap hari. Yang ada muntah beneran. Terlalu banyak telur. Oke deh. Sekarang Damien. Superbook, tarik-tarik Kalau aku cuma Superbook aja. Oh, Superbook. Berarti sama dengan siapa tadi Superbook? Rafael. Oh, Rafael. Oh iya. Sekarang Yeskil. Apa Yeskil? Kamu nonton apa ketika buka gadget? Biasanya nonton tips-tips buat pertandingan karate sih. Nggak jauh karate ya. Oke deh. Berarti kamu nonton itu ya?
Yang kemarin kejuaraan di Prancis itu, Olimpiade. Nah, iya Kak Ria. Soalnya kakak juga nonton. Oke deh. Coba Chelsea. Nah, kalau Chelsea gimana? Nonton kan Kak? Nonton? Nontonnya buat lancarin main alat. Kamu lagi bisik-bisik sama siapa sih? Lancarin main alat musik Kak. Oh, dengerin musik. Apa? Dibuka headsetnya. Headsetnya dibuka. Tips main alat musik Kak. Oh, main alat musik. Alat musik apa coba? Aku belajarnya keyboard sama gitar Kak. Oh, keyboard sama gitar. Berarti sama kayak si Yeskill dong. Yeskill gitar. Tapi dia nggak nonton, nggak main gitar dia. Oke deh. Udah bisa kamu, udah bisa. Chelsea, udah bisa? Bisa Kak. Nah, berarti nanti siap-siap melayani kids dari sekolah minggu tampil di gereja ya. Kamu sekarang di cabang mana coba? BCP atau di Betos? Betos Kak. Betos, kamu yang jam keberapa? Sesi 1, 2? 1 Kak. Kok kakak nggak pernah lihat? Bener Kak, sesi 1. Iya, kakak sering banget ketemu si Berkat malah. Ya Berkat? Iya. Oke deh. Sekarang Matthew. Apa yang kamu Video tonton? vlog tari. Apa itu? Video vlog tari. Oh, video. Terus dari video itu apa yang kamu praktekkan? Lihat orang vlog tari. Apa itu? Jalan-jalan. Oh. Iya deh, luar biasa deh kalian ya. Oke deh. Ada yang belum kakak tanya? Coba, kalau Mesak bagaimana Mesak? Kalau Mesak sendiri gimana? Halo, Main game Kak. main game. Main gamenya sampai sampai pagi. Main gamenya sampai pagi. Dia mah jawab sendiri. Oke deh. Sekarang Angel. Superbook, BJK, Apa dan PJK? Ragu Rohani. PJK apa PJK? Pendidikan Katolik. Petualangan firman Allah. Oh, wow. Iya, luar biasa ya. Superbook itu sudah firman Tuhan ya. Dalam kerajaan Allah. Iya, oke deh ya. Jadi adik-adik, kalau kita ini adalah anak pilihan, kita harus menjaga perkataan kita, menjaga pikiran kita, dan juga menjaga perbuatan kita. Harus laras, tidak boleh sembarangan lagi, tidak boleh latah, tidak boleh asal. Oke, ada poin-poin penting ya. Kalau anak panah itu harus apa tadi? Yang dua itu lurus dan tajam. Tajam. Lurus dan tajam itu nggak asal jadi lurus atau tajam, itu semua juga harus melalui proses. Mengapa lurus dan tajam? Tadi sudah dijawab Damien, supaya ketika dibidik tepat sasaran. Ya, tepat sasaran. Adik-adik, kakak 31 tahun untuk menjadi anak panah yang sesungguhnya. Ya, 31 tahun prosesnya buat kakak. Dan sekarang kakak tinggal membidik
ya, dan ke titik sasaran yang tepat, tidak sembarangan. Mungkin dulu iya, tapi sekarang tidak. Tidak latah, tidak asal, tidak sembarangan. Ya, demikian pula ketika kakak mengajar atau menyampaikan firman Tuhan. Ya, adik-adik coba perhatikan, pastikan bahwa adik-adik ini adalah anak panah pilihan. Pastikan bahwa adik-adik ini adalah anak panah pilihan. Nah, tadi kan anak pilihan, sekarang lebih mengerucut lagi menjadi anak panah pilihan. Ya, nah adik-adik ingat baik, anak panah itu harus lurus dan tajam. Tidak terjadi begitu aja ya. Kalau lurus dan tajam itu harus mengalami pemrosesan yang pertama. Yang kedua, pendisiplinan. Yang ketiga, pengorbanan. Kok ada pengorbanan sih, Kak? Iya, adik-adik kakak mau tanya sama kalian. Biasanya tadi main gadget, sekarang adik-adik lebih fokus. Fokusnya ke ngapain? Iya, supaya anak panah itu tetap lurus dan tajam harus mau berkorban. Korban apa? Adik-adik lebih mengerucut lagi. Tidak sembarangan lagi mempergunakan waktu kalian. Tidak sembarangan lagi adik-adik bermain. Harus selektif. Kalau yang membangun nggak apa-apa ya. Tapi puji Tuhan, rata-rata membangun. Tapi tadi kakak mau nanya tuh, si Olive nonton film horor. Waduh, itu gimana ya ceritanya? Bisa nonton film horor itu. Emang emang itu kesukaanmu ya? Iya. Nah, Iya, Kak. rata-rata yang lain tadi Superbook, ya. Terus apa lagi? Video rohani, alat-alat musik rohani. Terus tadi apa lagi? Ya, apa mengasah kemampuannya tadi karate, apa lagi? Apa lagi? Ya, pokoknya gitulah. Saking banyaknya. Oke deh. Ada poin-poin penting ya adik-adik ingat anak panah itu dibuat dari kayu atau bambu pilihan. Mengapa kayu atau bambu? Karena kayu atau bambu itu ya bisa apa? Karena kayu dan bambu itu cocok untuk membuat anak panah itu kuat dan tahan lama. Jadi lurus dan tajam itu untuk membawa adik kuat dan tahan lama. Tahan banting. Sekalipun ada masalah, adik-adik tetap maju menjadi anak panahnya Tuhan. Sekalipun di tengah pergumulan, adik-adik tetap maju, tetap kuat, tetap semangat, tetap percaya, tidak terombang-ambing, tidak ragu, tidak bingung, tidak takut. Ya, jadi pastikan adik-adik kualitas bambu atau kayu ya. Jadi harus punya kualitas. Ya nggak sekedar bambu, nggak sekedar kayu, tapi kayu bambu pilihan yang berkualitas. Nah, berkualitasnya bagaimana? Yuk, ada poin-poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, melalui apa? Yang pertama, disiplin. Adik-adik harus disiplin, nggak bisa tidak. Disiplin mengikuti Job. Disiplin apa? Disiplin apa yang dimaksud di sini? Membangun mesbah atau relasi atau fellowship. Coba kakak mau tanya. Membangun mesbah itu seperti apa? Coba. Berarti kita sedang membangun hubungan dengan siapa? Ayo. Tuhan, Dengan Tuhan dan siapa? Itu kalau vertikal. Horizontal dengan siapa? manusia, Kak. Manusia. Melalui apa? Coba yang adik-adik tahu. Kita harus bersekutu juga dengan siapa? Manusia itu di mana? Adik-adik tahu nggak tempatnya? Seperti gereja, persekutuan,
Ya, kakak mau tanya, Yeskil, kamu kan udah SMA nih. Ada persekutuan pelajar di sekolah nggak? Ada Kak, Kamu ikut nggak? ikut Kak. Ya harus ikut lah. Ya, yang SMP kakak mau tanya, ada persekutuan rohani di sekolah nggak? Ada, Kak. Ikut Ada nggak? Kak. Ikut Karya. Ikut, Kak. Iya, harus ya. Jadi yang pertama disiplin, ada poin-poin. Disiplin itu membangun mesbah atau membangun relasi. Relasi ini ada dua, vertikal yaitu kita dengan Tuhan dan horizontal kita dengan saudara-saudara seiman. Seperti apa? Gereja atau persekutuan rohani di sekolah ya atau persekutuan Kristen lainnya. Poin kedua yaitu membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Gak cuma baca ya adik-adik. Ya kalau tadi Yeskil kesaksian, ya dari apa yang dia pelajari, dari apa yang dia baca, terekam, ya diingatannya, ya masuk dalam ingatannya. Tinggal dipraktekkan. Ya ingat, saya ini dalam rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangannya membawa saya kepada damai sejahtera. Terus apalagi ketika saya berkata-kata, saya harus jadi teladan dalam perkataan. Ketika saya bertindak, saya bertindak yang memuliakan nama Tuhan. Ketika saya berbicara, ketika saya berpikir, ketika saya belajar atau apapun itu, yang saya lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama, poin pertama adalah membangun relasi. Ya, yang kedua, poin kedua yaitu menelaah firman Tuhan, baca, renungkan, dan lakukan. Firman Tuhan juga harus dipraktekkan, dihidupi, dijiwai. Poin ketiga, berdoa. Dan yang poin keempat adalah bermazmur. Nah itu yang pertama kita harus disiplin adik-adik. Setiap hari kita harus bangun itu. Kita harus bangun. Ya, bangun relasi. Ya, bangun baca Alkitab. Dan merenungkannya. Bangun doa. Dan mazmur bagi Tuhan. Itu harus didisiplinkan adik-adik. Gak boleh kosong, gak boleh bolong-bolong. Kalau mau jadi anak panah ya harus disiplin. Kalau lebih banyak main gadgetnya daripada baca Alkitabnya, daripada merenungkan firman Tuhan atau melakukan firman, gimana bisa jadi anak panah yang lurus dan tajam? Itu itu yang pertama, disiplin. Yang kedua, diajar. Adik-adik, kalau mau jadi anak panah yang lurus dan tajam harus mau diajar. Bisa nggak adik-adik tanpa belajar? Anak panah itu. Nggak bisa, harus mau diajar. Adik-adik ini kan anak panahnya Tuhan Yesus, harus mau diajar. Diajarnya ada 4 poin. Poin yang pertama, melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, ya ini yang kita baca setiap hari. Adik-adik masih dibaca Alkitabnya? Masih dipelajari Alkitabnya? Coba, siapa yang enggak setiap hari? Enggak baca setiap hari, ayo. Baca setiap hari. Ya, yang pertama adalah diajar. Yang poin pertama melalui firman Tuhan. Yang kedua, poin kedua, melalui hamba Tuhan. Adik-adik tahu nggak melalui hamba Tuhan? Bisa melalui kakak nih, seperti ini. Mengajar adik-adik. Tuhan bicara apa nih sama kakak? Hari ini kakak ngajarin tentang seputaran anak panah. Ya. Atau melalui hamba Tuhan di gereja. Pendeta. Ya. Atau melalui guru-guru kalian. Roh Kris. Ya. Kerohanian Kristen. Itu hamba Tuhan juga.
Ya, jadi Tuhan bisa bicara melalui hamba-hambanya. Atau ketika adik-adik nonton YouTube, buka-buka firman apa, khotbah-khotbah melalui hamba-hamba Tuhan. Nah, seperti itu kalau melalui hamba Tuhan. Ya, adik-adik sampai di sini paham nggak? Kalau yang kakak jelasin melalui hamba Tuhan, paham nggak kalian? Paham. Yang lain bagaimana? Adik-adik paham Paham, nggak? Kak. Ya, jadi melalui hamba Tuhan itu Tuhan bicara melalui hamba-hambanya. Seperti ini, ya kakak mengajar adik-adik, Tuhan bicara apa sama kakak? Oh ya, anak panah. Ya, atau pendeta, atau ketika adik-adik buka-buka YouTube, ada kesaksian, ada khotbah, Tuhan bicara melalui hamba Tuhan itu. Ya, poin ketiga yaitu melalui hati nurani. Hati nurani, adik-adik punya hati nurani enggak? Siapa di sini kalau melihat ada orang, maaf ya, disabilitas, tahu nggak disabilitas, kekurangan, ya mungkin ada bagian anggota tubuh yang kurang, terus adik-adik tergerak oleh karena belas kasihan ingin memberi, coba ada nggak yang kayak gitu? Atau ketika ada orang yang, maaf, mungkin jalannya udah nggak lurus gitu ya, terus adik-adik tergerak, nah itu hati nurani adik-adik. Hati yang penuh belas kasihan. Jadi Tuhan bisa bicara melalui hati nurani. Ya. Adik-adik ngerti nggak yang kakak sampaikan? Kalau nggak ngerti bilang ya. Ya Tuhan bisa bicara melalui hati. Yang kedua diajar melalui. Yang ketiga, yang kedua adalah diajar. Poin ketiga melalui hati nurani. Ini Mesak dicatat nggak? Kakak lihat cuma senyum-senyum dari tadi. Catat nggak? Kakak tahu loh mana yang catat, mana yang enggak. Poin yang keempat dari bagian kedua yaitu melalui peristiwa atau masalah. Tuhan juga bisa bicara melalui masalah atau peristiwa. Kakak paling suka adik-adik kalau melihat sekeliling, Tuhan bisa bicara juga sama kakak. Ya, ketika melihat apa tanda-tanda zaman misalnya, Tuhan juga bisa berbicara. Ya sekarang sudah mulai terjadi, misalnya ada perang di sana sini. Artinya kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Seperti itu adik-adik. Atau misalnya ketika kita melihat apa ada pohon tidak disiram tapi bisa subur, ya kayak di tembok rumah kakak ini ada tumbuh pohon rindang kali, ya rimbun. Padahal nggak disiram, dia nempel aja di tembok tapi bisa tumbuh seperti itu. Tuhan juga bisa bicara, artinya pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Nah, jadi Tuhan bisa bicara melalui peristiwa. Coba, sampai di sini adik-adik mengerti nggak poin kedua? Bagian 2, ada 4 poin tadi, yaitu melalui firman Tuhan, melalui hamba Tuhan, melalui hati nurani, melalui masalah atau peristiwa. Sekarang yang ketiga, anak panah yang lurus dan tajam itu harus bagaimana? Harus punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, kakak mau tanya nih, coba. Pernah nggak kalian kalau ditanya gini, mau kemana? Nggak tahu. Nah, kalau kakak tanya seperti itu, jawabannya nggak tahu. Nih adik-adik jalan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Bingung deh. Bisa sampai tujuan nggak adik-adik? Tidak. Nggak jelas. Makanya adik-adik sebagai anak panah yang lurus dan tajam harus punya tujuan. Oke, yang keempat. Anak panah yang lurus dan tajam. Jaga hati. Ingat, dari semuanya adalah hati. Hati ini harus dijaga. Amsal 4 ayat 23, siapa masih ingat ayat hafalannya? Jagalah. Itu ayat hafalannya Mikael. Ayat hafalannya Mesak. Ayo, bareng yuk. 2, 3, iya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
kehidupan. Ya, harus dijaga hatinya. Jangan sampai hatinya penuh kebencian, penuh amarah, penuh kebusukan, penuh kejahatan. Itu tidak dikenan Tuhan. Tidak akan dipakai jadi anak panahnya Tuhan kalau punya hati yang busuk. Jadi hatinya harus dijaga. Dan yang terakhir, yang kelima, anak panah itu harus jadi teladan. 1 Timotius 4 ayat 12. Apa bunyinya? 1 Timotius 4 ayat 12. Tahu nggak? Tahu tidak? Ayo, Aurel. Ayo, Aurel. Apa bunyinya? Tidak apa. Siapa yang apa? Oh, si itu tadi, Yeskil. Ayo. Hafal atau enggak Yeskil? Hafal karya. Ya, ayo. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Iya, ya. Jadi kita harus jadi teladan. Ada 5 poin di situ. Dalam apa? Yang pertama, perkataan. Yang kedua, tingkah laku. Yang ketiga, kasih. Yang keempat, kesucian apa kesetiaan ya? Yang keempat, Kesetiaan. oh, kesetiaan. Yang kelima, kesucian. Oke, kakak ulang kembali. Yuk, sebelum kita tutup. Adik-adik, kakak mau tanya sama kalian. Anak panah atau GAP, generasi anak panah, terbentuk melalui apa tadi ceritanya, kronologisnya? Mimpi. Mimpi ilahi. Mimpinya seperti apa coba? Gak usah malu deh, ngomong aja. Ayo. Mimpinya seperti apa? Ayo. Kakak sedang apa? Ayo. Seperti karya sedang mengandung. Gede-gede kali suaranya. Iya, mengandung apa? Kecil atau besar? Besar. Besar. Sedang hamil besar. Itu artinya apa? Sedang mengandung apa? Ayo. Mengandung generasi. Generasi. Generasi yang akan dilahirkan namanya apa? GAP. Generasi anak panah. Generasi anak panah. Siapa di sini adalah anak panahnya Tuhan Yesus? Amin. Nah, kakak mau tanya, anak panah ini terbentuk dari apa? Terbuat dari apa? Bambu dan kayu pilihan. Pilihan. Kalau pilihan, adik-adik ini anak panah pilihan atau anak panah sembarangan? Pilihan. Anak panah pilihan. Anak panah pilihan. Kakak mau tanya sama adik-adik. Ada 5 poin. Apa yang harus dilakukan? Supaya apa anak panah ini bisa dilesatkan? Harus apa? Ada 2 poin. Apa dan apa? Untuk bisa dibidik harus Tajam dan lurus. lurus dan tajam. Iya. Nah, adik-adik ini adalah anak panah pilihan. Yang pertama, untuk menjadi anak panah pilihan. Yang pertama, dia harus bagaimana? Poin pertama. Yang pertama, Disiplin. disiplin. Disiplin ada 4 poin. Sebutin. Membangun mesbah atau relasi. Baik secara apa? Vertikal. Vertikal tahu nggak artinya? Kita dengan Tuhan, dan horizontal. Kita dengan saudara seiman. Oke. Poin kedua apa? Membaca, menentukan, dan melakukan firman Tuhan. Adik-adik masih lakukan itu?
Masih dibaca Alkitabnya? Harus. Masih. Iya. Poin ketiga apa? Berdoa. Poin keempat? Mazmur. Mazmur. Bermazmur. Oke. Tadi yang pertama adalah disiplin. Yang kedua, Belajar. diajar. Coba kakak mau tanya, ada 4 poin. Tuhan bisa mengajar kita melalui apa? Yang pertama, poin Tuhan. pertama, melalui Firman Tuhan. firman Tuhan. Yang kedua, poin kedua. Ini yang lain mana jawabnya? Yang kedua, Melalui Besak, hamba Tuhan. melalui hamba Tuhan. Besak, jawab ya. Poin ketiga, Melalui hati nurani. hati nurani. Hati nuraninya jangan tumpul ya. Hati nuraninya harus bersih, harus pulih, supaya bisa memberkati orang. Poin keempat, melalui Peristiwa atau masalah? masalah. Sekarang yang ketiga, untuk menjadi anak panah pilihan. Yang pertama disiplin, yang kedua diajar, yang ketiga Harus punya tujuan. iya, punya tujuan. Kalau punya tujuan berarti kita sampai ke tujuan. Tujuan Tuhan adalah untuk menjadikan adik-adik anak panah yang akan membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Ya, menjadi anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran. Ya, oke. Sekarang yang keempat apa? Jaga Jagalah hati. Jaga hati. Jaga hati. Hatinya harus dijaga ya. Jangan jangan jahat, jangan pahit hatinya. Harus hatinya berdamai, hatinya penuh belas kasihan, hatinya murni, hatinya tulus. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima apa? Jadi teladan. Yang kelima, jadi teladan. Jadi teladan itu ada 5 poin. Pertama, tingkah laku. Yang pertama perkataan, tingkah laku, kasih, kesucian, dan kesetiaan. Oke, sampai di sini adik-adik mengerti? Sampai di sini mengerti tidak? Mengerti, Kak. Mengerti, Kak. Oke deh. Iya. Adik-adik kita sudahi dulu ya pembelajarannya ya. Biar nggak terlalu capek ya. Kakak juga mau istirahat. Karena besok kakak bawa firman pagi-pagi. Jadi kakak mau baca-baca dulu. Ya. Supaya ada persiapan. Adik-adik doain kakak ya. Oke deh. Sampai di sini adik-adik mengerti? Mengerti, Kak. Adik-adik yang lain bagaimana mengerti? Mikael mengerti? Mikael, kamu tambah gemuk ya? Mikael, kamu tambah gemuk sekarang ya? Pipinya cabi-cabi. Ya. Tambah montok. Ya, tambah sehat. Oke, ya. Bagaimana adik-adik yang lain mengerti? Mengerti, Kak. Adik-adik kita tutup ya. Jangan lupa adik-adik harus disiplin baca Alkitab. Ya, disiplin. Apa? Membangun mesbah ya bersama Tuhan. Disiplin membaca Alkitab, disiplin berdoa, dan disiplin juga bermazmur. Ya, adik-adik juga ya harus mau diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Dengan adik-adik membaca, dengan adik-adik merenungkan, dan adik-adik melakukan, adik-adik Tuhan bisa mengajar kita. Tuhan bisa mendidik kita melalui firman Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui hati nurani, dan juga melalui peristiwa atau masalah. Ingat, adik-adik harus punya tujuan. Kalau saya belajar untuk meraih cita-cita. Tapi ingat, meraih cita-cita itu adalah untuk saya dipakai
untuk jadi alatnya Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan adalah tujuan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran. Ya, oke adik-adik kita sudahi dulu. Yuk jangan lupa yel. Yuk taruh tangan kanan kalian di dada. 2, 3, iya. Riyama anak panah yang tangguh, Riyama anak panah yang berkarakter, Riyama anak panah yang berkarunia, Riyama anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termeterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Iya. Adik-adik terima kasih buat kehadiran adik-adik semua. Kakak berharap adik-adik sudah makin bersemangat, sudah makin lebih sungguh lagi. Tidak ada lagi yang main-main. Kalau adik-adik mau jadi anak panah pilihan, harus ikuti tadi poin-poinnya. Ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama disiplin, yang kedua diajar, yang ketiga punya tujuan, yang keempat jaga hati, yang kelima jadi teladan. Itu harus adik-adik punya. Harus adik-adik punya. Kalau mau jadi anak pilihan, anak panah pilihannya Tuhan. Ya. Nanti dibaca lagi ya. Nanti kakak juga share di channel YouTube. Ya, oke adik-adik. Terima kasih buat Kak Jusita. Terima kasih juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih buat Chelsea. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Rafael. Terima kasih Karya. Iya, Tuhan cepat Yesus sembuh ya. memberkati. Cepat sembuh Rafael. Makin sehat ya. Karya. Terima kasih buat Rahel. Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Yeskil, Mikael. Terima kasih juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Terima kasih buat Angel. Terima kasih juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Aurel. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Berkat. Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Mesa Olivia. Terima kasih juga juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Terima kasih buat Matthew sudah sarjana. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Matthew. Kamu tuh lagi ngapain sih kamu, Dek? Kamu sarjana. Ada siapa di situ? Papa Selamat. sama kakak. Oh, iya. Terima kasih juga buat Damien. Semangat Damien. Terima kasih juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Soalnya di sana sudah jam 10 malam. Ya, di Papua. Jadi dia sudah mengantuk, ya. Oke, adik-adik, yuk. Mari kita, oh iya, terima kasih juga buat Bapak Thomas Tresahono. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, adik-adik kita mau sudahi, kita mau tutup di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mendampingi kami selama pembelajaran berlangsung. Kami percaya Roh Kudus tidak ada satupun benih firman-Mu yang jatuh dengan sia-sia. Benih firman-Mu ini jatuh di tanah yang baik. Biar Roh Kudus sendiri menerjemahkan lebih jauh ke dalam bahasa yang mereka mengerti, ke dalam bahasa yang mereka mampu pahami. Untuk itu Roh Kudus, mari berkati adik-adik kami yang hadir malam hari ini, maupun yang tidak hadir, dimanapun mereka berada. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang mencengkeram seluruh kehidupan dan keberadaan mereka. Ingatkan mereka bahwa mereka adalah anak-anak panah pilihan, anak-anak panah dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Untuk itu Roh Kudus, biarlah Kau jagai masuk dan keluarnya mereka. Engkau jagai tumbuh kembang mereka. Kau jagai hidup mereka. Biarlah hidup mereka terus selaras dengan firman-Mu, terus di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu bagaimana keberadaan adik-adik di luar sana yang tidak hadir malam hari ini. Tapi kami percaya sebagaimana Engkau memelihara
dan menjagai adik-adik kami yang hadir malam hari ini. Engkau juga mendampingi dan menyertai kehidupan adik-adik kami yang tidak hadir malam hari ini. Mari Tuhan, kami berdoa, kami minta belas kasihan-Mu, kami minta tudung anugerah dan tudung perlindungan-Mu, kami minta kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, memproteksi seluruh kehidupan adik-adik GAP, generasi anak panah yang masih dikandung ini Bapa, supaya pada waktu yang Tuhan telah tentukan, anak-anak panah ini siap dilahirkan dan dilesatkan dan tepat sasaran, sebagaimana visi dan mimpi ilahi-Mu Tuhan, termaterai ke dalam loh hati adik-adik kami, bila mereka semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai, tapi Roh Kudus belum selesai atas mereka. Roh Kudus akan terus memberikan pertumbuhan, Roh Kudus akan terus beracara dalam hidup mereka, bila mereka benar-benar jadi anak-anak panah di tangan pahlawan, jadi anak-anak panah yang siap untuk membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Anak-anak panah yang akan berdiri di 7 gunung, anak-anak panah yang akan membawa lawatan Tuhan yang dahsyat dimanapun mereka berada. Berkati urapi mereka selalu, jagai hidup mereka, jagai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, doa kami termaterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik angkat kedua belah tanganmu, angkat wajahmu, aminkan setiap doa yang akan kakak naikkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah masuk keluarmu, jadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apapun yang adik-adik buat dengan tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua menjemput adik-adik sekalian di awan-awannya permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari adik-adik GAP kita katakan amin. Foto bersama karya. Iya. Silakan. Tampilkan wajahnya Olivia. Jangan pakai itu ya, kupu-kupu atau apa ya. Aneh-aneh kali ya. Siapa? Matthew. Jangan pakai itu, Matthew. Ya. Oke, silakan Kak. 1, 2, 3. Oke. Kasih karya semuanya. Kasih karya. Terima kasih adik-adik semuanya. Tuhan berkati. Salam. Salam karya.